loh, gitu loh. Ih, anakku makan nggak ya gitu loh, Miss. Saya dipikirin ra mikir sampean. Iya, itu yang kadang itu kayak apa ya, Miss? Jadi saya kayak kurang menikmati gitu loh. Ya itu. Ya apa? itu tadi, kamu nggak punya ketenangan. Terlalu didrama hidupmu. Terlalu didrama oleh pikiranmu sendiri. Padahal nggak ada orang yang peduli, bahkan nggak ada orang yang tahu. Karena itu saya selalu bilang, setiap kali saya melihat sesuatu, ini perlu didramain nggak sih? Nggak banget, nggak worth it banget. Ngapain nangis? Selesaikan. Tapi kadang ya, Miss, juga kan orang yang tidak tahu yang dalemannya saya gitu kan, kadang saya tega karo anak gitu loh, Miss. Apakah kamu hidup harus lolos sensor hidup orang lain? Iya enggak sih, Miss, cuman kan dia itu kadang kalau mengadu sama orang itu loh, Miss, kalau dia kekurangan dan itu urusan dia kan, itu urusan dia, nggak perlu didengarkan, nggak perlu didrama dalam hidupmu. Kamu sudah melakukan yang terbaik sebagai seorang ibu, lepaskan. Iya, Miss. Karena gini Mbak, memang pada faktanya kalau kita menghadapi sesuatu terlalu didramakan, kita yang akan sakit. Lost doll, dia aja nggak mikir, ngapain kamu mikir? Kalau kamu terus berkata bahwa saya nggak bisa, saya sebagai seorang ibu, ya udah, berarti memang kamu yang drama. Sementara anakmu nyantai aja dengan kehidupan yang kumpul kebonya. Tapi saya khawatir anak saya nanti dirugikan. Terus, so what? Kamu tidak bisa mendampingi dia. Dia akan hidup sendiri pada waktunya. Seberapa kamu berusaha untuk mengingatkan dia, semakin dia tidak sadar. Karena ingat, semakin benci sama saya juga, Miss. Betul. Semakin karena kesadaran itu emosi gitu. Kesadaran itu dari dia pribadi, bukan dari kamu. Semakin kamu ingatkan, semakin dia benci. Kalau kamu nggak percaya omongan saya, boleh dicoba. Boleh dicoba. Karena cara berpikir anak-anak zaman sekarang itu beda sama orang-orang zaman kita. Ditambahi kelasnya, dikurangi ditambahi, wes. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Satu hal yang perlu diingat. Jika melihat sesuatu, ya cukup di situ aja. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Jika kamu melihat orang, ya udah seperti itu aja. Jangan, wah, ojo nggak santet, wah ini, enggak. Jadi kamu sekarang, aku lagi makan, terus anakmu jawab, ya makan ya iya, mati ya iya, terserah. Ya udah, selesai. Memang dibacot dia kayak gitu. Benar nggak? Iya, padahal saya sudah buka omongan baik-baik gitu loh, Miss, maksudnya. Kenapa? Kalau kamu ngomong baik-baik, pengen dihargai. Pengen kita ngomong baik-baik juga. Suka-suka kita dong. Kenapa? Kalau kamu baik, kamu nyuruh saya baik juga? Enggak. Di dunia ini enggak kayak gitu. Kalau kamu baik-baik saja, yang jahat biar jahat. Yang penting kamu baik. Iya. Berarti saya selama ini ya, Miss ya, terlalu baper juga ya, Miss ya. Drama, bukan baper. Terlalu memikirkan dia gitu ya, Miss ya. Maksudnya, sementara dia nggak pernah mikirin kamu gitu loh. Sedihnya adalah dia nggak pernah mikirin kamu. Iya, nggak pernah mikirkan saya. Saya juga nggak bisa melupakan dia gitu loh, Miss. Mbak, bohong jika seorang ibu bisa melupakan anaknya. Tahu nggak? Saya kenapa paham banget dengan perasaan sampean. Seorang anak ditinggal mati ayahnya, piatu ya? Iya. Seorang anak ditinggal ibunya, yatim ya? Nggak tahu kebalik atau gimana? Iya. Artinya kalau nggak punya bapak ibu adalah yatim piatu kan? Iya. Benar nggak sih? Tetapi ada nggak sebutan nih buat seorang ibu yang ditinggal mati anaknya? Nggak ada sebutannya, karena sakit banget. Kalau tinggal bapak yatim, kalau ditinggal ibu piatu, yatim piatu, benar nggak sih? Enggak. Kalau ditinggal mati suaminya apa namanya? Seorang janda. Kalau ditinggal mati istrinya duda.
Tapi kalau Iya. ibu ditinggal mati anaknya, ada panggilannya nggak? Nggak tahu saya. Nggak ada panggilannya. Berarti sesakit itu, Mbak. Sesakit itu. Sebagai seorang ibu, seolah-olah kamu itu ditinggal mati anakmu. Bener nggak sih? Jadi setiap kali kesalahan dia, kamu akan merasa sakit. Kalau dia nggak bisa diomongin, kamu akan sakit. Sakit terus gitu loh. Iya kan? Iya. Jadi memang benar tidak ada panggilan untuk seorang ibu yang ditinggal mati anaknya. Ibu masih hidup, anaknya sudah meninggal duluan. Sakit loh itu. Saya ngelihat ibu saya itu kalau ingat anaknya yang kedua itu sakit terus dia. Karena memang nggak ada panggilannya. Ngerti? Iya, ngerti, Miss. Didoain aja. Saya yakin dan percaya anak Iya. itu suatu saat dia akan baik. Cuman menunggu waktu aja. Anaknya artis yang dulu jahat banget sama maknya, sekarang dia kembali baik kok. Ada kan? Jahat banget, jelek-jelekin maknya saat live. Iya, Miss ya. Nah ya, dia baik sekarang. Siapa tahu anakmu akan berubah juga. Paham? Iya, ya mirip-mirip. Nah ya wes toh. Nyatanya dia berubah kan? Ya? Kuat ya? Nggih. Mm-mm. Nggih, yang penting saya sudah nggak sakit lagi. Sudah ini, Miss, sudah apa namanya? Ya lebih kuat lah Ya daripada wes. yang dulu gitu loh, Miss. Ya wes, Ya, denger no Miss Yuni ya, ben diamuk lewat tok mbek Miss omongan. Yuni. Lewat omongannya Miss Yuni juga gitu loh. Tapi Kadang maaf kalau ya pas kalau marah-marah sakit itu, ya. enggak lah, Miss. Saya kan dulu kan mungkin masih egois ya, Miss. Waktu saya terjerumus ke situ, saya ambil gitu lah. Tapi gimana lagi, Miss? Waktu itu kan saya bingung juga. Ya udah, Posisi nggak kan usah dibuka lagi, nggak usah dibuka lagi. Itu udah masa Iya. lalu. Intinya kamu harus ingat bahwa kamu pernah menanam dan kamu Iya, harus menuai. Miss. Itu Iya. aja. Jangan sekarang drama kenapa anak saya seperti ini, enggak. Kamu pernah nanam dulu. Iya. Jangan merasa bahwa kamu tidak pernah salah dalam hidupmu. Sekarang kamu menuai. Enggak, Kenapa saya salah, berkali-kali? Miss. Saya salah. Sebentar. Kenapa berkali-kali? Yaitu cara Tuhan untuk mengembalikan karma berlipat ganda. Paham? Paham. Ya wes. Iya, kemarin waktu saya sakit itu saya juga istilahnya saya berpikir, oh mungkin Gusti Allah pengen bersihkan saya lah dengan dosa-dosa, tapi ini anak saya ya, Miss. Oh, saya berpikiran, oh ya mungkin susu sama makannya dulu, uang yang nggak jelas juga gitu. Saya berpikir juga gitu. Cuman kadang ya, Miss, namanya saya manusia, sampai kapan ya gitu. Iya, nggak ada batas waktunya. Yang tahu Iya. hanya Tuhan. Kamu dulu juga nggak tahu kan bahwa dampaknya akan seperti ini. Seandainya kamu tahu, kamu memilih untuk lebih Ya, baik kalau tidak saya makan. tahu, Miss. Ya, kalau saya tahu, Miss, anak itu bakal kayak gini. Kadang ya, Miss, saya marah kan, maksudnya hati saya marah. Oh, kalau tahu dulu tak buang, bahasanya kan Nah, kayak gitu, Miss. itu ya. lebih Kalau jahat tahu lagi dia mulutmu. menyakiti saya, Itu jahat itu mulutmu. Itu. Ya itu sekarang kamu dibuang sama dia. Ya itu mulutmu itu. Mulutmu sendiri yang ngomong. maksudnya gini loh, Miss, waktu itu loh, kalau tahu gitu loh. Lah kadang iya tuh itu saya mulut gitu jahat loh. itu jahat. Itu udah dicatat sama setan iblis gentayangan. Makanya dia sekarang kayak gitu sama kamu. Lah mulutmu sendiri terus ngomong kayak gitu, sudah stop. Udah. Sekarang katakan yang baik-baik aja. Wes, ojo ngomong ating gua Iya, Miss. deh. Wong dhewe saiki wis adoh kok malah ngomong gua jangan. Malah balik lagi nanti kata-kata. Jangan wes. Hentikan itu. Enggak, Miss. Enggak, Miss. Stop. Ya wes, bye-bye. Enggak. Kita doakan yang terbaik Iya, terima ya. kasih banyak, Miss. Yo. Iya, terima kasih banyak, Miss. Yo, assalamualaikum. Waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan ya teman-teman ya, jangan selalu ngomong pingin gua anak itu doamu rek. Wong iki lek ngomong sak enake dhewe hati-hati lho rek. Oh, anakmu gak terima, gedene morsal enggo. Baru percaya kan bahwa hidup itu ada karmanya? Saya sudah mengingatkan, gak ono sing percaya omong aku kabeh. Halo? Halo, Miss. Heeh.
Jangan pakai handfree, Dok. Iya, selamat sore, Miss. Selamat sore, jangan pakai handfree, Dok. Jangan pakai Bluetooth. Tidak pakai, Miss. Suaramu Ini jauh. saya Suaramu jauh. saya di ruangan istirahat